Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bagikan bertemakan kesuksesan sejati. Saya percaya kita semua ingin hidup sukses dalam menjalani usaha apapun yang kita perbuat. Tapi sukses yang sejati itu seperti apa? Mari kita dengarkan apa yang Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kata sukses seringkali disalah artikan, konotasinya selalu negatif. Karena itu banyak gereja kemudian menghindari kata sukses, karena mereka takut jangan sampai nanti dituduh sebagai orang yang menganut teologi sukses atau teologi kemakmuran. Seolah-olah orang-orang yang seperti ini menginginkan jemaat-jemaat yang dilayaninya menjadi jemaat yang melarat, yang bangkrut, yang hidup dalam kemiskinan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata kesuksesan itu bukanlah kata yang kotor dalam Alkitab. Karena itu firman Tuhan mengatakan tadi, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu berarti Tuhan menginginkan kita untuk dapat mengalami keberhasilan dalam hidup ini. Tapi keberhasilan yang sejati itu ditentukan oleh apa? Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa kesuksesan sejati itu ditandai oleh beberapa hal. Pertama, sukses jika orang itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada banyak nasihat fasik dalam hidup ini yang bisa saja menjerumuskan kita ke dalam tindakan-tindakan yang salah. Misalnya, kita dianjurkan untuk melakukan poligami karena itu merupakan sesuatu yang diizinkan oleh agama tertentu, tapi dalam keyakinan kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa menjalani kehidupan yang sedemikian. Karena firman Tuhan mengatakan tindakan hidup berpoligami itu merupakan suatu perzinahan. Kalau kita mendengarkan nasihat fasik bahwa poligami itu sesuatu yang dibolehkan oleh karena ada agama tertentu yang membolehkannya, lalu kita menjadikan nasihat seperti itu bagi hidup kita, maka kita sebenarnya telah menjalani suatu kehidupan yang gagal di dalam hal moral, gagal dalam berumah tangga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sukses yang sejati itu kalau kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jalan orang berdosa itu seperti apa? Jalan orang berdosa itu ya kesukaannya melakukan hal-hal yang jahat. Kita berada dalam cara hidup seperti itu, walaupun mungkin kita mempunyai banyak uang, mempunyai harta benda, tapi apa yang kita miliki dalam bentuk harta benda itu bukanlah ukuran sukses yang sejati. Ukuran sukses yang sejati itu adalah ketika kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ketika kita mengikuti suatu kumpulan di mana di sana ada pencemooh, mereka sedang pesta pora, mabuk-mabukan sebagainya, walaupun mungkin kita memiliki banyak uang, tapi kita bukan orang yang disebut sebagai orang yang mengalami sukses sejati. Sukses yang sejati itu ketika kita menghindari suatu pergaulan di dalam lingkungan orang-orang pencemooh. Lalu yang keempat, kita mempunyai kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin secara materi kita hanya cukup-cukupan saja untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi apakah karena kita hidup cukup, lalu itu berarti kita tidak sukses menurut firman Tuhan? Kita adalah orang yang mengalami kesuksesan sejati ketika dalam menjalani kehidupan kita, kita belajar bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan siang dan malam di dalam proses kehidupan kita. Itulah orang yang disebut oleh firman Tuhan sebagai orang
yang mengalami kesuksesan sejati. Itu sebabnya Tuhan menggambarkan bahwa orang seperti itu hidupnya sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata berhasil itu atau sukses itu adalah sesuatu yang sangat-sangat positif di Alkitab. Karena itu mari kita menjalankan kehidupan seperti firman Tuhan katakan, dan kita meraih sukses yang sejati seperti yang firman Tuhan katakan. Kita juga harus menghindari jalan orang fasik, tapi yang kita pilih adalah jalan orang benar. Karena jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan, tapi jalan orang benarlah yang menuju kepada kehidupan. Karena orang yang benar sepertilah yang dikenal oleh Tuhan. Karena itu suatu peringatan dalam firman Tuhan mengatakan bahwa ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi mereka tidak masuk surga. Tuhan menginginkan bukan hanya kita berseru Tuhan, Tuhan, tetapi Tuhan mau supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Supaya nanti suatu ketika kita bertemu Tuhan, Dia tidak mengatakan, hai kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Jalan orang benar itu adalah jalan yang dikenal oleh Tuhan, yang memungkinkan kita bisa menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dan kita akan menikmati kehidupan yang kekal, merupakan suatu sukses yang sejati yang kita raih karena kita mengakhiri hidup kita di dalam sorga bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, amin.